ditambah lagi dengan ada ujaran kasar. Sambil ketawa loh di panggung. Kenapa? Ya kenapa? Nah itu yang jadi pertanyaan. Sampai kemarin itu jadi viral tuh apa-apa yang pernah dilakuin sama Gus Miftah. verbal Verbal abuse bisa masuk ke pelecehan. Mengundurkan diri akhirnya dia karena kasus ini. Prabowo-nya. Bukan, saya yang mengundurkan diri. Terus dia bilang, lihat tanpa tangan gitu. Tapi plot twistnya yang ketiga nggak punya tangan. Goblok. Dia udah di nerf tapi maksudnya punya disabilitas juga. Indra yang lain tuh lebih tajam. Wah, ini indra giginya makin tajam aja. Obrolan buruk sampai pusing. Oke, balik lagi di Oli Samping Musik. Ya nggak ngomongin tentang musik juga, cuma namanya aja musik. Oke. Konsep yang jelek. Kita hari ini nongkrong lagi bertiga di mana itu? Kebo. Enggak sih sebenarnya ini. Nggak tahu. Kibo. Nggak tahu lah cara bacanya gimana. Kibo sih sebenarnya. Ya, ada satu kafe namanya Kibo di daerah Arcamanik ini ya. Sama nih. Di belakang Di depan. di depan Sport Jabar banget. Tempatnya cozy. Reviewnya. Ini view-nya lapangan ini banget. Lapangan pingpong. Hanya lapangan pingpong. Kita mau ngomongin apa sih hari ini? Kita ngomongin lanjutan yang kemarin. Ya. Masih ingat. Ternyata yang kemarin itu masih panjang. Ya. Apa? Baru level 1 itu. Baru level 1. Kemarin kita ngomongin si Agus Sedih. Agus Sedih. Ya. Agus Sedih, ya. Yang sebenarnya problemnya itu juga problem tapi itu level 1 lah problemnya. Ternyata ini ada problem level 2. Ini ada reviewnya dulu. Ada reviewnya dulu. Episode kemarin ya. Di saat Agus menggunakan uang donasi ini, ikutin perkembangannya itu ternyata nggak buta juga. Jadi masih bisa lihat. Jadi dana ini tuh ilegal katanya. Mungkin Kemensos minta Enggak. minta di sini, minta ke sini. Prosesnya itu, proses berpikir itu justru dilakukan sebelum mengeluarkan uang. Oke, sebelum masuk kantong nih. Sebelum masuk kantong dia. Nah, Kita sama adik bapak anak ya, yatim. anak yatim. Nah, kalau bapak mah bukan kan? Enggak ada. Ya. Tetap harus ada verifikasi dari dokter biayanya berapa. Kamu punya uang berapa? Saya bisa kasih berapa? Udah terkumpul berapa? Bunganya berapa? Nah, yang itu. No. Oh, kirain mau di preview ini ngomong. Enggak, Oh, iya. videonya tadi kan. Oke. Nah, ternyata Ada gus-gus yang lain. iya ada banyak problematika Selain gus yang di itu. Indonesia ini tuh. Kemarin yang lagi viral terakhir itu Agus Sedih. Gus Miftah kemarin. Gus Miftah. Tentang bercandaan yang kurang berterima kali ya di ininya Di kalangan masyarakat. di kalangan masyarakat. Netizen kurang bisa menerima bercandaan di mana Gus Miftah menyebut penjual es teh dengan sebutan goblok. Ya. Dari Gus Miftahnya sendiri dan teman-temannya bilang itu memang bercandaan yang biasa. Biasa. Normal nih. Ya berarti udah sering lah ya. Tuh. Udah kayak gitu sering banget gitu ya. Betul. Kalau dari Betul. dari klarifikasi mereka berarti Ya. udah sering mereka Ya. tuh melakukan hal itu. Ya, betul. Makanya dianggap normal. Betul. Nah kayak gitu gitu. Nah kemarin sempat Gus Miftah itu meminta maaf akhirnya karena Nah, minta maafnya sambil lembut-lembut gitu kan ya. Disayang-sayang kan. Dia minta maafnya ya. Ya. itu juga minta maafnya kurang diterima Ya. juga sama netizennya karena Di kaleng gitu, pokoknya disayang-sayang lah pokoknya. Si penjual es tehnya. Ya, jadi disamperin Gus nih. Miftah nyamperin. Samperin. Oh, oke. Tapi katanya beberapa ini mah kata netizen. komentar di Kata sosial netizen. media ya. Yang sedang ramai. Permintaan maaf tapi kesannya malah intimidatif. Mengintimidasi. Katanya tuh kayak gitu. Oh, oke. Kalau saya mah kurang paham ya. Saya juga berapa? Itu nggak tahu. Sekedar ini kan ngomonginnya Gus ya. Gus. Nah, ini kita entah klarifikasi, entah
fun fact gitu. Hmm. Gus di Indonesia itu adalah sebuah gelar ya Ya, untuk seorang anak kiai. anak ya. Dan Gus Miftah ini bukan anak kiai. Katanya Jadi Gus itu privilege ya? privilege sebetulnya dan tidak bisa digunakan oleh sembarangan orang. Dari nama itunya aja udah katanya dipermasalahkan. Kenapa harus menggunakan nama Gus? Karena bukan anak kiai. Oh, karena bukan anak kiai. Tuh. Karena Gus itu gelar bagi anaknya kiai yang berdakwah ya. Tapi katanya sebutan Gus ini juga udah mulai meluas nih. Jadi biasa aja gitu ya. Udah mulai ada perluasan makna karena katanya ada yang ngomong juga orang-orang yang santri yang ikutan pesantren Itu juga Bu. itu saling manggilnya tuh dengan sebutan Gus. Gus. Padahal namanya bukan Agus. Bukan Wahyu gitu. Ya sama kayak Anissa jadi Ica, Rizka jadi Ica, Nah, ini Wahyu jadi Gus. Sutomo jadi Ica. Nah, teman saya kan ada juga yang kayak gitu. Mungkin Oke. Kayak pronouns kayak. iya gitu. Benar. Siap. Fluid gitu. Sejenis. Oh, jadi Gus tuh jadi kayak pronouns untuk manggil orang lah pada betul, akhirnya. betul. Gelar. Oke. Ya, tapi Kita kalau apa-apa misalnya stretching kayak gitu, perluasan makna kayak gitu sih dari language perspektif sih harusnya ya hal yang wajar sih. Ya udah wajar aja. Nah, Aman. tapi kan si panggilan Gus ini punya historical meaning jadinya. Kayak Habib loh. Heeh. Habib kan yang keturunan Nabi katanya ya. Kan kayak gitu. Tapi yang berdakwah, keturunan Nabi yang berdakwah. Nah, si Gus Gus ini ini juga keturunan kiai yang berdakwah. beratnya itu historical meaningnya karena disandingkan dengan agama. Ya. Tuh, satu. Nah, jadi kurang baik lah gitu untuk Kalau orang yang tanpa- dipanggil Gus bercandanya kayak begitu. Oh. Tapi ngomongin bercanda, kan tadi kata Ilham itu bercanda dan udah biasa berarti kan di lingkungan itu. Iya, kalau misalkan kita ngelihat klarifikasi dari mereka, Ya. Normal nggak? kalau dari saya gitu, Hah? kalau dari saya menyebut kayak gitu ya ke orang, istilahnya yang kan nggak kenal berarti ya, nggak kenal dekat berarti kan. Betul. Iya. Kalau misalkan kenal dekat kayak misalkan saya ke Ijal gitu, ngomong kayak gitu, Ah. goblok gitu, ya mungkin bisa aja. Nah, Karena bercandanya Betul. lebih bisa diterima saat udah ada kedekatan gitu. ya walaupun kita biasa bercanda bawa nama bapak, anak yatim lo gitu misalnya. Tapi kan nggak bisa ke orang kan, Iya. nggak bisa ke orang kan. Dan bisa orang lain sih gitu. penjual tehnya itu emang udah maksudnya dia itu selalu ada dari satu event ke event lain atau satu kajian ke kajian lain, jadi mungkin mereka udah seenggaknya udah saling bertatap muka dan kenal nama gitu. Enggak gitu juga. Enggak gitu juga. Ya keterlaluan sih Pak. Ya maksudnya percandaan internal nggak bisa dibawa ke eksternal gitu aja dong. Iya. Gitu. Jadi candaan internal ya internal aja gitu. Kayak Iya. kayak dongeng Kang Ibing yang kupat tahu kan masih. Orang juga lupa sih ceritanya kayak Ya gimana. udah nggak jangan dibahas Beneran Pak. ya. Oh yang kebut itu aya naon tinggal sisa kupat tahu gitu. Saya kacang nahungkul. Kayak kacang naungkul gitu. Ada tukang kupat tahu gitu kereta api. Iya. Nah, itu kan dongeng. Kalau itu diperluas lagi ya jual dong. Kalau masih ada ya jual dong. Kan bisa aja sebenarnya kalau jadi dongeng. Masalahnya ini nggak dongeng. Ditambah lagi dengan ada ujaran kasar. Ditambah lagi dengan dia lagi di momen agama, sebuah agama. Jadi sebetulnya kalau kan pertanyaannya tuh si Gus Miftah tuh nanya ke si penjual itu tuh dagangannya masih ada itu masih banyak. Nah, Terus Ya, jual. dijawab sama si tukang tehnya, ya masih ada gitu. Terus dijawabnya tuh sama Gus Miftah, ya jual. Ya kalau misalkan sampai ya jual mah aman, Aman. masih bercanda. Oh, itu terus dilanjutin pakai goblok. Iya. Ya jual goblok gitu. Sambil ketawa loh di panggung. Ya kenapa? Ya kenapa? Nah itu. Nah itu yang jadi Nah, itu yang pertanyaan. kenapa? Sebetulnya Kenapa? itu yang jadi Menurut kalian kenapa? Guys, menurut kalian kenapa? Apa? Ya. Kayak gitu. Kayaknya nggak cocok lah gua. lagi asik aja in the zone Enggak, kayaknya. tapi yang menariknya lagi kan karena netizen Indonesia ini tuh apa ya, jago banget untuk merasa tersakiti. Enggak lah. Enggak maksudnya maksud orang kenapa ya gini lah, itu kan nggak ada hubungannya sama mereka gitu, sama hajat hidup mereka. Iya nggak sih? Nggak bisa. Oh enggak, bentar dulu, belum selesai. Iya, Ini betul. pertanyaannya tuh cukup sampai sini Sampai dulu. situ dulu.
Iya betul, nggak ada Kalaupun hubungannya. misalnya dia ngegoblok-goblokin orang, ada hubungannya sama hidup lu nggak Nggak jalan? ada. Sama kerjaan lu misalnya, Nggak ngaruh, pendapatan lu nggak ngaruh. nggak ngaruh. Nah maksud orang tuh ngobrol kayak gitu tuh netizen tuh punya kemampuan tersakiti gitu, bisa ngerasa banget tersakiti. Sampai kemarin itu jadi viral tuh apa-apa yang pernah dilakuin sama Gus Miftah. Betul. Kayak misalnya dia pernah nyebut lonte ke siapa? Yati Besek. Ya maksudnya Kenapa nggak pada saat itu ya viralnya? Malah sekarang. jadi viral karena ya namanya kasus kan kayak gunung es, semuanya jalan. Jadi pertamanya Efek- misalnya efek kelihatan domino ya. kelihatan dulu nih atasnya ya, kemarin kejadiannya kebetulan kayak gitu, ada pedagang es tehnya apa sih? Es teh biasa. Teh Sariwangi, Sari Mandi, Iya, maca kemarin tuh. teh maca ya. Maca koran. Jadi sampai digali tuh sama netizen apa aja yang udah pernah dilakuin sama Gus Miftah yang on cam terus ketahuan gitu kan. Salah satunya yang menurut orang udah bener-bener kayak anjir, ini mah udah di level yang pelecehan dan bisa kena pasal orang kayak gitu. Maksudnya sampai di ruang publik terus ngomong kayak gitu kan, itu udah masuknya ke Verbal abuse. verbal abuse, bisa masuk ke pelecehan, perbuatan tidak menyenangkan itu bisa dilakuin. Jadi ya harus lebih hati-hati sih ngomong ya, apalagi Ya, ini terutama public figure. public figure, banyak Utusan pengikutnya, khusus. pendukungnya. Presiden Prabowo kan. Iya, Oh ya. doi utusan khusus pemerintah loh. Terus gimana dong? Mengundurkan diri akhirnya dia. Karena kasus ini. Prabowo-nya. Bukan, saya yang mengundurkan diri. Terima kasih semuanya. Oh, Enggak dong. oke. Oh dia jadi mengundurkan diri. Ya bagus lah kalau kayak Ya gitu. bagus. Angkanya sudah bagus lah. Angkanya sudah tepat. Cuman ya ini pelajaran mungkin ya buat kita kalau misalkan jadi public figure. Ya kan public figure kan dikonsumsi ya. Jadi apapun candaannya juga dikonsumsi. Hidupnya aja dikonsumsi gitu. Maksudnya teh urusan pribadi kayak perceraian dan lain-lain, public figure itu kan jadi konsumsi. Nah itu maksudnya tuh banyak yang berpikir kayak gini. Saat public figure kena rujak sama netizen, pembelaan mereka itu adalah ya kita juga manusia. Iya, bukan Nabi boy. Punya kehidupan pribadi dan segala macam gitu. Tapi masalahnya saat kehidupan pribadi sudah masuk ke ranah publik, itu udah nggak bisa disebut lagi Pribadi, nggak bisa jadinya privat. udah bukan ranah privat lagi. Jadi pilihannya itu sebelum, harusnya ya, pilihannya itu atau ngasih barrier tentang apa yang do's and don'ts itu sebelum jadi public figure. Betul. Dan tampil di khayalak ramai. Halayak. Hampir aja saya mau ngomongin agama ini. Iya sih. Iya, jadi saat kita masukin sesuatu ke sosial media, Ya. itu udah ruang publik. Termasuk kayak gini. konten ini. Termasuk konten ini. Jadi orang tuh udah punya hak untuk Udah. mengomentari. Betul. Jadi Iya. kita juga udah siap kalau misalkan ada yang benci dengan konten ini. Dan kita juga berhak untuk mengomentari balik atau nggak peduli. Betul. Tapinya itu semua orang udah jadi punya hak untuk mengomentari. Itu yang perlu disadari buat kita. Jadi kita harus hati-hati. Jangan. Tapi jangan sampai kayak gitu. Nah, tapi maksudnya kayak kualitas diri seseorang itu mau ngomongin public atau private, ya balik lagi ngomongin integrity sih. Maksud orang tuh integritas itu kan definisinya itu adalah melakukan hal yang baik meskipun nggak ada orang yang melihat. Kan? Betul. Betul. Now the question is, Ya, kalau misalnya nggak ada orang yang lihat, bagaimana? Ya, betul. tapi itu mah udah next level lah. Next level. Ini mah minimumnya, bare minimum. Oh iya. Tapi maksudnya itu logika yang harus selalu, orang sih secara pribadi orang selalu berpikir kalau misalnya kualitas orang itu ya dilihat ketika misalnya dia itu sebenarnya punya integritas atau enggak. Sebenarnya kan kita nggak tahu nih kalau misalnya dia bisa ngelakuin hal apapun gitu tanpa sepengetahuan orang atau tanpa sepengetahuan publik. Tapi cara ngetes yang paling mudahnya itu adalah misalnya ketika dia tampil di publik, apa sih persona yang dia tampilkan? Dari situ kita udah bisa nakar. Kalau misalnya nggak ada orang yang lihat, ya logikanya aja.
Gitu sih. Ini terlepas dari personanya siapapun ya. Nggak ngomongin satu orang doang. Nah, kita udah ngomongin Gus tadi, kita udah ngomongin Gus Agus. Miftah. Ini yang ultimate terakhir nih. Saya bukan mau ini ya, bukan mau Tapi ngomongin memang terkenalnya. mau menghina disabilitas atau apa gitu ya. Tapi memang ini nama yang muncul di Ya, masyarakat. yang terkenalnya famousnya. Famousnya Agus Buntung. Sekarang tuh kita ngomongin Agus Buntung. Jadi disebut Agus Buntung karena beliau lahir dengan tanpa kedua tangan. Ya. Jadi memang udah bawaan. Ya, sejak Bukan- lahir ya, udah bukan kayak cicak gitu. Buat pelindungan diri. Kan pelindungan diri. Cicak kan pelindungan diri itu Ya. bukan gitu, tapi Baik. memang sudah dari lahir. Ya. Takdir. Jadi saya ngebayangin kalau ada waktu kecil gitu ya, ada anak-anak gitu temannya Agus Buntung ini gitu, terus dia main sepeda gitu, terus dia bilang, lihat tanpa tangan gitu, terus Agus tuh ngeliat, Ya apa? Ya terus? ya Agus mah lebih pro berarti bisa lebih pro, Pakai yang satu roda. ya gitu. Unicycle. Nggak akan bisa gini juga sih. langsung to the point. Jadi Ya jadi ini si Agus Buntung ini ah, pertamanya muncul karena ada laporan dari perempuan yang katanya dia dilecehkan. Satu. Laporan ke kepolisian bahwa satu orang perempuan ini dilecehkan sama Agus Buntung ini. Sampai akhirnya viral kasus ini tuh. Kasus ini viral, orang-orang ngelihat gimana bisa Iya. orang Baru mau nanya, pelecehannya itu berbentuk apa? Ruda paksa kah atau? ya udah paksa. Nah, gimana bisa? Nah, gimana bisa? Ini juga pertanyaan netizen di awal. Iya. Gimana bisa orang yang tidak punya tangan, armless gitu, melakukan ruda paksa ke perempuan? Sampai akhirnya netizen itu mulai ngedukung Agus. betul. karena ini ya Oh, kesedihan. ini kriminalisasi nih. Iya, mengkriminalisasi orang yang disabilitas. Tuh. Nggak mungkin katanya orang disabilitas seperti ini bisa meruda paksa. Secara logika. Gitu. Sampai Oke. Hotman Paris juga sempat turun mau ngebela Agus. Tapi plot twistnya ternyata nggak satu. Ada 13 perempuan lain yang melaporkan Agus. 13, jadi totalnya 14. Ya, kalau nggak salah ya, tolong dikoreksi. Luar biasa. Chat. Pokoknya lebih dari 10 perempuan melaporkan bahwa dia juga Diruda paksa. dari dilecehkan sampai diruda paksa oleh saudara Agus Buntung. Kalau dilecehkan masih kebayang sama orang. Tapi kalau diruda paksa, Nah, jadi sempat baca artikelnya. Jadi ternyata Agus ini meskipun tidak punya tangan, tapi dia punya keahlian lain. apa tuh? Dia manipulatif katanya. Oh, skillnya manipulatif. Jadi dia itu kayak bisa bikin si korbannya sedih dulu, aibnya Dipegang, dikorek dulu. Oke. sampai akhirnya kalau misalkan kamu nggak mau, kayak ada satu kasus katanya. Oh, jadi Jadi Enggak, itu kayak tadi yang dijelasin kayak misalnya manipulatif terus ngedengerin. Itu mah fuckboy banget aja. Maksudnya mau ada tangan atau enggak juga semua fuckboy kayak gitu atau fuckgirl juga kayak gitu nggak bisa gini. Iya anjing default banget maksudnya ya red flag people tuh yang kayak gitu anjir maksudnya kayak tinggal ya udah curhat sama gue bakal jagain rahasia lu. jadi sempat katanya ada satu kasusnya tuh si perempuan itu katanya, jadi udah di dalam satu ruangan, dia udah mau melakukan perbuatan ruda paksanya itu. Oh, oke. Terus kata si Agus ini jangan teriak, kalau misalkan teriak orang bakal ngegerebek kita, terus nanti kita dikawinin. Si ceweknya, aduh aku nggak mau sama dia. Daripada dikawinin mendingan nggak tahu ya. Enggak bisa. Enggak. Itu bercandanya doang. Iya, nggak tahu ya. Lu canda. Tapi kalau dalam keadaan seperti itu kan kita nggak tahu nih psikologis Iya. perempuannya. Intimidatif gitu ya. Dia ngerasa ketakutan, dia lagi ngerasa sedih. Iya. Padahal udah di nerve, anjing. Itu kalau misalnya tangannya Iya
kebayang kalau misalkan tangannya tuh 4 kayak Goro. Bakal lebih dari 14 tuh. Nggak paham. Anjing. Nah terus yang lucunya gini. Jadi ada satu akun TikTok saya lupa. Dia tuh ngangkat ini di Naruto. Ternyata ada satu tokoh, satu karakter namanya tuh Tayuya. Nggak punya tangan. Si Tayuya ini tuh anak buahnya Orochimaru yang nyulik si Sasuke. Nah dia tuh punya makhluk summon gitu, makhluk panggilan gitu. Ya, pen. Ya, Kuchiyose gitu yang bisa dipanggil. Nah, makhluk itu ada 3. Yang satu matanya ditutup kain. Agus yang pertama. Yang kemarin kita Agus yang pertama. Terus yang kedua, Yang kedua rambutnya gondrong. Hujan Gondrong. Oke. Agus Miftah. Yang ketiga nggak punya tangan. Ini gambarnya. Jangan-jangan future prediktif kayak ini ya Simpson aja. Saya yakin Konoha itu bukan fiktif. Tapi lebih prediktif Saya future. lebih. Tapi saya takut ngomongin ini. Enggak ada maksud buat. Nggak ada maksud sama disabilitasnya, tapi kelakuan amoral, imoralnya. Betul. Nggak ada maksud juga untuk ke korban ya, enggak. Enggak. Ya kita tetap berduka sama korban. Betul. Kita tetap berduka. Lebih ke heran sih maksudnya tuh. Lebih keheran, betul. Enggak, lebih ke heran, terus maksudnya sebagai laki-laki orang ngerasa kayak misalnya anjing. Goblok. Enggak, maksudnya gini lah. Bukan gini. Maksudnya sekarang kalau misalnya ngomongin normalnya gitu. Dia udah di nerf tapi maksudnya punya disabilitas juga. Ada istilah lain selain ini. Dipur. Dia maksudnya he's killing the game gitu. Iya. He's killing the game. Maksudnya dia masih bisa kayak misalnya ngomong atau misalnya ya maksudnya skill komunikasinya oke, terlepas dari caranya baik atau enggak ya. Ya tapi kan kayak Daredevil gitu. Dia kan buta, Iya. tapi indra yang lain tuh lebih tajam. Ini indra didipnya makin tajam aja. Aku berkuasa. Dengan kekuatan titit akan menghukum. Iya. Kuatan titit. Enggak, maksudnya orang giving up itu maksudnya ngasih bukan Applause juga. bukan applause, tapi maksudnya kagumnya tuh anjir, maksudnya ini orang disabilitas nggak punya tangan, berarti kan dia harus mengembangkan skill lainnya Tuh. untuk melakukan ruda paksa. Iya. Mengembangkan skill lainnya untuk melakukan ruda paksa, betul. Iya, tadi kayak enggak bener. Maksudnya analoginya kalau misalnya tadi ngomongin Daredevil, berarti kan dia indera pendengarannya kan yang jadi makin tinggi gitu kekuatannya, karena dia nggak bisa ngandelin mata. Nah ini apanya? Tititnya. Ngomongnya Skill Iya. ngomongnya. Nah maksudnya. Ini manipulatifnya. Tapi kan Iya. Maneh sendiri yang bilang bahwa sebenarnya tanpa disabilitas pun skill ngomong tuh default gitu udah biasa aja. buat fuckboy 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 untuk kan orang-orang yang normal. manipulatif gitu. Ya tapi kan fuckboy itu fisiknya normal gitu. Iya. Mungkin perempuan yang ngeliat tuh ada ketertarikan fisik juga. Gitu. Oh iya, Ini lebih lebih edan lagi ngomongnya ya, Berarti karena dia bisa manipulasi. mempengaruhi betul. seseorang supaya tertarik, Tapi ini bisa jadi pelajaran juga buat kita sebetulnya. supaya Bahwa kita tidak diruda paksa. bukan. Maksudnya tuh Oh, kita nggak bisa ambil kesimpulan bahwa disabilitas tidak bisa melakukan hal seperti zaman dulu kan Iya. ada yang laki-laki diperkosa. Iya. Nah, Saat Iya. lapor ke polisi nggak dipercaya mana karena mungkin? mereka berpikir bahwa masa iya ada laki-laki diperkosa. iya. Ya, Terus ya ini tuh ngebuka mata kita buat lebih Memverifikasi Betul. suatu hal. kayak pakaian tertutup belum tentu apa? belum tentu aman juga gitu. betul. Oh iya. Tidak keluar malam belum tentu juga bikin seseorang aman dari ruda paksa. Orang yang disabilitas belum tentu juga dia tidak mampu untuk memerkosa perempuan. Oke. Jadi masalah ruda paksa ini masalah kompleks. Ya, Masalah betul. kompleks ya. Ada museum, tahu nggak sih museum yang Oh pakaian, iya. pakaian yang bekas korban-korban ruda paksa ya dan dan pakaian kebanyakan itu- tertutup.
Nggak sedih. Kebanyakan kepakaian bekas korban itu tertutup. Dan sedihnya tuh di situ ada pakaian anak kecil. Ya, itu sedih banget aja. Shit. Nah, kalau misalnya ngomongin Agus lagi nih, berarti kan dia korbannya ada 14. Ya kurang lebih 10 lebih lah. Taruhlah misalnya nanti bakal ada yang melapor lagi atau gimana. Tetap sih kita harus tetap nge-verifikasi dan nggak bisa Langsung percaya juga. Iya. Tapi Oh ini ada ini juga katanya ada satu statement dari pemilik apa ya kayak Oyo gitulah Ya. Homestay. agregator. Anjing. Ya. yang dia bilang kalau Agus itu udah reguler. Anjing, member. Iya. Anjing. Sering bawa masuk yang Cewek. berbeda, bukan semangka. Oh, sih. Ya, Ubi aja ubi. bawa buah-buahan yang berbeda. Ini bawa buah-buahan yang berbeda ke dalam kamar. Ya, bawa perempuan yang berbeda katanya. Harus diverifikasi lagi. Ya, tapi tetap nah ini gitu tugas kita tuh untuk memverifikasi bahwa ini tuh benar Benar atau apa enggak? enggak. Apakah ada Ya. plot twist ada Plot plot twist twist berikut. lagi enggak ke depannya? Berarti ini. Jadi itu belum tentu benar. Semuanya Ya, belum kalau- tentu benar. Ya, yang jadi- pelaporannya tetap udah ada, yang melapor. Jadi udah kasusnya ada. belum close nih. Nah, belum belum case close gitu. saat kita ngomong ini Kasusnya yang belum- lapor udah ada. Iya. Terbukti belum terbukti. Tapi kalau terbukti, anjing. Ya, Wah, anjing lah. Tapi dia itu ya, Agus Buntung ini adalah embodiment apa nih istilahnya? Embodiment ya perwujudan. perwujudan yang paling nyata dari yang apa? Adab, terus apa lagi? Ada adapt. Adapt. Apa lagi sih? Oh si ini ya si Bear Grylls siapa sih? Iya, apa sih istilahnya? Adapt, overcome. Apa sih ya? istilahnya? Anjing. Tolonglah jangan pakai istilah-istilah yang aing bego. Lupa orang satu lagi apa ya? Awalnya tuh. Oh Bapak sastra Sastra Swahili ya. Sunda. Sastra Swahili ya. Swahili ya. Zimbabwe. Overcome improvise. Nah, adapt, overcome, improvise. Maksudnya gini, kita bisa lah ngomong kalau misalnya, oke, di luar dari yang namanya faktanya di lapangan nanti kayak gimana gitu. Kayaknya ada satu hal yang menarik gitu dari kasus ini. Ya tadi, adapt, adapt, overcome, improvise. Maksudnya gini, sekarang kalau misalnya kita ngomongin dia sampai 14 kali, berarti ada proses di situ. Di sebelumnya pun ada proses sampai dia dapat misalnya korban pertama, korban kedua, 3 sampai seterusnya gitu. Dan dia tuh menunjukkan gitu bahwa kekurangan apapun itu ya bisa di-adapt, terus bisa di overcome dan di improvise. Kalau ngomongin positifnya gitu. Kalau ngomongin positifnya, Kalau kita mau ngambil positifnya, kalau mau ngambil positifnya gitu, apapun bahwa ya. kekurangan yang nyata pun gitu Iya. yang kelihatan jelas Ya, pun oke. tidak menutup kemungkinan seseorang untuk Untuk mencapai goalsnya terbaik, goalsnya mau positif negatif. betul Iya benar. Ya goalsnya itu jangan yang negatif lah kalau Ya, bisa. kalau bisa, tapi ya bagus lah, positif thinking. Nah ini masukin lagunya itu si Kobe. jangan Itu dong. Jangan cari yang Terus lain. bikin cover albumnya ini ya, yang gambar Agus lagi senyum. Ya, Sudah, capek. ya jadi 2024 ini Dipenuhi dengan kita Agus. tutup dengan Agus. ditutup dengan triple Gus triple kill luar biasa. Iya. Ya. Saya Semoga lebih nggak ada capek. lagi Agus di minggu-minggu di Desember ini deh. Maksudnya ya kita lihat ya sampai akhir Desember apakah masih ada Agus yang lain yang mau melengkapi 2024 ini. Siapa tahu gitu. Siapa tahu mau menggenapkan. Kan Iya. sekarang masih ganjil. Betul. Jadi 3, jadi 4 gitu. Udah capek. Udah, mau ngomong lagi nggak? Udah. Ya ini jangan nyerah lah. Jangan nyerah. Ya jangan gitu dong mah. Jangan gitu. Jangan nyerah. Itu dong. Udah, gitu aja ya, guys ya. Kalau kalian punya komentar, saya nggak banyak ngomong di video ini. Mereka berdua doang. Kalau kalian punya komentar juga, tolong tulis di kolom komentar, kita discuss. Nanti dibalas sama admin, boga admin. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.